Perjanjian Kerja Tenaga Non-ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan bagi mulai. Ada, pembina apa yang pakai? Selamat. Gerak. Sigap. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel pagi siap dimulai. Istirahatkan. Siap, silakan. Persiapan penandatanganan surat perjanjian kerja tenaga non-ASN di lingkup Sekretariat Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan nama-nama yang akan disebut, silakan untuk maju ke depan terlebih dahulu. Penandatanganan pertama atas nama Siska Agus Pri Enggar Sari, disilakan. Kedua, Muhammad Supianur SM, disilakan. Rina Aryani Desi Juniati SIKOM, silakan. Rika Norahmawati SE, silakan. Debbie Irawan SPDI, disilakan. Siti Masito SE, disilakan. Siti Fatimah SE, disilakan. Binti Juwaria, disilakan. JM Zainal Trihadi Wibowo SO, disilakan. Penandatanganan pertama atas nama Siska Agus Pri Enggar Sari, disilakan. Penandatanganan kedua atas nama Muhammad Supianur S. disilakan. Penandatanganan ketiga atas nama Rina Aryani Desi Juniartu SIKOM, disilakan. Penandatanganan keempat atas nama Rika Norahmawati S, disilakan. Penandatanganan kelima atas nama Debbie Irawan SPDI, disilakan. Penandatanganan keenam atas nama Siti Masito SE, disilakan. Penandatanganan ketujuh atas nama Siti Fatimah SE, disilakan.
tanganan ke-8 atas nama Binti Juwaria disilakan. Ya, dulu ya. Tanganan ke-9 atas nama JM Zainal P. Hadiwibowo SIKO disilakan. Selanjutnya, penandatanganan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat kepada Bapak Rodi Iskandar SOS MSI disilakan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Hitung. Persiapan izin pimpinan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ada lagi. SK buka. Persiapan izin pimpinan. 1, 2, 3. Dan sesi foto bersama dan penandatanganan selesai, disilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Ada simbolis dipersilakan. Amanat Pembina Apel. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kepala bagian yang berkesempatan hadir dalam apel pagi pada pagi hari ini, saudara-saudara pejabat fungsional struktural, peserta apel Senin, kemudian juga para P3K dan TKD, siswa magang, praktek kerja dan mahasiswa magang yang kami hormati. Alhamdulillah pagi tadi barusan saja kita sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama. Ada kurang lebih 58 di Sekretariat Daerah untuk dilakukan penandatanganan. Dan saya informasikan beberapa hari yang lalu saya sudah menandatangani pengumuman kelulusan tes CPNS di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dari 160 formasi yang disediakan, ternyata yang lolos formasi ada 111 dan masih ada 49 formasi yang belum terisi. Jumlah pelamar yang memenuhi syarat ada 1.583, sekali lagi yang berhasil lolos di CPNS ada 111.
bagi saudara-saudara yang lolos di CPNS ucapkan selamat. Kemudian juga sudah dilakukan pengumuman untuk seleksi P3K. Alhamdulillah, dan yang memenuhi syarat dan sebagian besar boleh dikatakan 99% lolos P3K. Termasuk tadi yang kita lakukan perpanjangan untuk tenaga kerja daerah. Kenapa perlu diperpanjangan? Ini perlu Bapak Ibu ketahui dan saudara-saudara ketahui, ini sebagai amanah dari kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan juga yang berada di daerah. Jadi bagi yang lulus P3K perlu diketahui, itu pemerintah pusat hanya menyediakan penggajian itu mulai bulan Juni dan seterusnya sampai dengan Desember 2025. Lalu padahal mereka sudah dinyatakan lolos di awal Januari. Bagaimana bagi yang mereka dinyatakan lolos tapi belum menerima SK P3K? Maka disinilah dilakukan kebijakan sesuai dengan edaran dari Kemenpan RB, pemerintah masing-masing kabupaten diperkenankan untuk melakukan pengangkatan kembali secara temporer sambil menunggu terbitnya SK P3K definitif. Secara normal itu biasanya SK baru akan diterima oleh saudara-saudara yang lolos P3K paling cepat di bulan April. Tetapi berdasarkan pengalaman itu bisa juga di bulan Juni, bahkan di bulan Juli. Oleh karena itu perlu penyiasatan dan kebijakan agar jangan sampai ada semacam perumahan massal bagi tenaga kontrak daerah, tenaga kerja daerah yang lolos P3K tapi belum mengantongi SK kelulusan P3K. Kami dan kita semua meyakini betapa urgensi supporting dari tenaga-tenaga pendukung baik yang TKD yang lolos juga di P3K. Dan ini gejolak secara nasional. Kalau misalnya nanti tidak ada kebijakan untuk pengangkatan atau penggajian secara sementara bagi P3K. Nah, lalu di sisanya yang tidak lolos di P3K baik karena masa kerja kurang dari 2 tahun ataupun yang mungkin ada persyaratan-persyaratan lain yang tidak dipenuhi, masih ada peluang apa yang dikenal saat ini atau kebijakan P3K paruh waktu. Ya. Saudara-saudara mungkin sudah yang belum berhasil, jangan berkecil hati, karena pemerintah pusat saya yakin memiliki kebijakan-kebijakan terkait dengan pola-pola penggajian P3K paruh waktu, ataupun ada satu mekanisme lagi yang namanya outsourcing. Ya. Jadi kita memang sampai dengan saat ini belum menerima kejelasan yang secara jelas, secara sesuai dengan rinci terkait dengan paruh waktu dan outsourcing. Tetapi untuk yang outsourcing sudah jelas bahwa hanya diperuntukkan pada 3 saja jabatan, yaitu driver, security, dan cleaning service. Jadi luar itu berarti paruh waktu, ya, security, cleaning service, dan driver. Dan itu nanti outsourcing. Nah, kita tidak tahu nanti kebijakan-kebijakan yang lain sambil menunggu, termasuk juga yang sampai saat ini Bapak Ibu yang sudah fungsional, ini juga saya yakin masih ada yang gamang. Bagaimana nanti mekanisme penyesuaian pangkat, kenaikan pangkat, dan penghitungan angka kredit. Ya. Saya harap ini jangan terlena bagi yang memiliki penghitungan angka kredit di
luar Kementerian Dalam Negeri. Ini saya ambil contoh misalnya di Kominfo itu ada beberapa tenaga fungsional yang penyusunan angka kreditnya justru harus ke Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya. Kemudian ada kawan-kawan yang di Bapeda, penyusunan angka kreditnya itu harus berkoordinasi dengan BRIN, baik di BRIN pusat maupun di BRIN daerah. Artinya ini perlu membangun koneksi dan relasi serta pengetahuan lebih kompleks terkait dengan penyesuaian angka kredit. Nah, ini juga perlu dipelajari, jangan menunggu. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi kawan-kawan yang kita perpanjang untuk sambil menunggu jeda waktu SK tenaga kontrak. Saya dapat informasi bahwa nanti dalam 2 hari ke depan mungkin ada ditentukan saudara-saudara akan melaksanakan uji kesehatan dan psikotes. Ya. Harap berhati-hati terutama di uji kesehatan yang memiliki riwayat penyakit dan sebagainya. Tetapi juga di psikotes itu jangan diabaikan. Nanti ada 537 soal yang harus Bapak Ibu jawab di ruangan yang agak dingin selama waktu 2 jam. Ya, ini juga perhatian bagi yang lain yang akan mengikuti nanti uji kompetensi dan sebagainya. Soalnya mudah dibaca tetapi banyak jebakan. Ya, banyak jebakan. Tidak usah belajar kursus enggak. Yang penting psikotes itu adalah sebagai alat ingin mengetahui siapa diri Anda sebenarnya. Ya. Jadi dia tidak menilai teman kamu di samping, menilai atasan, keluarga dan sebagainya. Dia adalah suatu modul yang disusun secara sistematis untuk mengeksplor siapa diri kita sebenarnya. Lagi ketahui. Jadi kemarin termasuk juga ini sekedar informasi juga bagi yang masih muda mengikuti penjenjangan yang berikutnya nanti, soal psikotes ini tetap akan dilaksanakan baik di penjenjangan eselonering maupun penjenjangan jabatan nantinya. Dan di situ memang ada 4 bagian besar yang akan dinilai: kepribadian, disiplin, kemudian berhubungan dengan orang lain dan lain sebagainya. Pertanyaannya pertanyaan sederhana dan banyak menjebak. Ya. Misalnya saya suka bermimpi yang aneh-aneh. Ada pertanyaan seperti itu. Saya kadang-kadang mendengar bisikan-bisikan. Ini kan kalau kita amati tidak ada kaitannya dengan, tetapi bagi seorang psikologis dan lain sebagainya, dia itu memiliki makna. Misalnya kalau Anda sendiri berbisikan-bisikan berarti orang ini berhalusinasi sering. Sampai pertanyaan yang rutin, mengkonsumsi obat, berrokok dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak ada yang itu adalah suatu alat untuk menilai diri kita, siapa diri kita. Syukur-syukur nanti evaluator atau psikiatri bisa memberikan kepada Bapak Ibu, nanti ditanya saja, Bu, Mbak, kelemahan saya apa? Dan lain sebagainya. Dan ini kami terapkan juga di pansel eselon 2 kemarin. Jadi begitu saatnya nanti mereka setelah dilantik, yang 12 kemarin, saya akan memanggil satu persatu para calon pejabat yang akan dilantik itu, dan saya akan kemukakan ini kekurangan Anda, ini kelebihan Anda, berdasarkan hasil psikotes yang dilaksanakan di rumah sakit 537 soal itu dan di-compare dengan hasil pansel. Kan kelihatan semua. Kecenderungan otoriternya kelihatan, kecenderungan berkomunikasinya kelihatan, kecenderungan sebagai pemimpin juga kelihatan. Dan ini adalah sekali-kali parameter yang akan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Sehingga nanti pada saat sudah dia memimpin, pada saat dia bekerja, dia punya kemampuan dan mengetahui kelemahan dan kelebihannya, kelemahan untuk diperbaiki, kelebihan untuk dipertahankan, kapan perlu bisa ditingkatkan. Saya kira itu, mohon maaf agak
panjang, dan terima kasih untuk lembaga pendidikan. Saya lihat ada yang baru lagi yang mempercayakan Sekretariat Daerah sebagai tempat praktek magang. Saya hanya berpesan, setiap akhir praktek magang saya selalu berpesan 2 saja. Pertama, ambil semua. 1 ini. Yang baik diambil untuk ditiru, dan yang jelek apabila dilaksanakan. Yang kedua, yang jelek apabila dilaksanakan di Sekretariat Daerah ada yang tidak bagus atau jelek, ambil juga, tetapi dengan catatan untuk tidak ditiru, ya, untuk tidak ditiru, seperti itu. Yang lain-lain nanti dibimbing oleh para kepala bagian, para pejabat-pejabat yang lainnya untuk kesempatan melaksanakan praktek magang. Sekian, terima kasih. Apel pagi selesai. Mengawali tugas pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Apel pagi telah selesai dilaksanakan. Apa apel pagi dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Ya, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel.